ketika ada ustadz, ada hadis, dan kita memahami hadis ini dengan pemahaman A. Ternyata ada ustadz atau ulama lain yang memahami hadis ini dengan pemahaman B. Maka kita tidak boleh dan tidak dibenarkan mengatakan bahwasanya ulama ini menolak perkataan Allah dan Rasulullah. Ya, tidak, ya. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering kita dapatkan di kalangan kaum muslimin, yaitu terkait ketika kita melihat pendapat-pendapat atau hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita membaca dari berbagai referensi, dan kita mencari jawaban dari ustadz, dan kita mencari jawaban dari para ulama. Namun tidak jarang kita mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada pendapat A, ada pendapat B. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Islam ini memang datang dengan berbeda-beda atau datang dengan ketidakjelasan? Ya, tentu tidak. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas paling tidak beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus mengenali terlebih dahulu bahwasanya kaum muslimin keseluruhan mengakui dan tunduk bahwasanya kita menerima semua perkataan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan itu sebagai perintah, sekaligus meyakini bahwasanya yang menyampaikan perintah Allah tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi perbedaan adalah terjadi pada beberapa poin. Paling tidak setelah kita mengkaji kitab-kitab para ulama, kita akan mendapatkan 3 poin yang menjadi titik dasar perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan para azatis, dan di kalangan kita. Dan kita melihat bahwasanya di poin pertama adalah perbedaan di dalam melihat atau mendapatkan yang mana perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah, dan yang mana yang bukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah titik perbedaan ada pada perbedaan pandangan terkait maksud dari perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ternyata tidak cukup sampai di situ, ada perbedaan pendapat atau pandangan dalam penerapan maksud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada perbedaan dalam penetapan yang mana perkataan Allah dan Rasulullah, ada perbedaan pada maksud daripada perkataan Allah dan Rasulullah, dan ada perbedaan pada penerapan maksud dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami 3 perspektif ini, kita akan bertanya, apakah memang semua perkataan Allah, apakah memang semua maksud dari perkataan Allah itu berbeda-beda dan tidak ada satu kesepakatan yang absolut bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran dari Rasulullah, sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, ya. Di dalam Islam, ya, di dalam ajaran Islam, di dalam konsep ijtihad, dalam konsep beragama, dikenal bahwasanya dalam Islam ada nilai-nilai, ada hukum-hukum yang disepakati bahwasanya itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, dan bahkan disepakati bahwasanya itu adalah maksud dari perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Namun yang menjadi titik perbedaan adalah tidak semua perkataan Allah dan Rasulullah ini sampai ke kita 100% diyakini sebagai perkataan Allah dan Rasulullah, ya. Jadi dalam menerapkan perkataan Allah dan Rasulullah ada perbedaan jenis. Ada perkataan Allah dan Rasulullah yang sampai kepada kita secara mutawatir. Namun ada perkataan Allah dan Rasulullah yang sampai kepada kita secara tidak mutawatir atau periwayatan ahad. Nah, ketika jenisnya adalah mutawatir, maka kita yakin 100% itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Ini ada di dalam
Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ternyata tidak hanya mutawatir dalam periwayatan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, ya, ada jenis yang tidak mutawatir atau dia periwayatan ahad. Maka kita akan melihat hadis-hadis, ya, baik itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maupun hadis-hadis qudsi yang juga bisa jadi periwayatannya ahad. Maka perbedaan dalam periwayatan ini ketika ada seorang mujtahid atau seorang ulama yang menolak sebuah hadis, ya, karena dia menurut dia adalah dhaif, menurut dia itu bukan hadis, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ulama ini menolak perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, ya, tidak. Ya, jadi yang tidak bisa ditolak sama sekali sebagai perkataan Allah dan perkataan Rasul adalah hal-hal yang sampai kepada kita secara mutawatir yang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir. Sedangkan di dalam berijtihad terkait periwayatan ahad, maka tentu para mujtahid di sini memiliki level, memiliki ilmu dan khazanahnya masing-masing, ya. Tentu berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dan berbeda antara level ulama, level mujtahid dan level awam yang tidak memiliki khazanah keilmuan periwayatan tersebut. Maka ketika ada ulama yang menerapkan atau menetapkan hadis ini sahih, sedangkan ada ulama yang lain menerapkan bahwasanya hadis ini dhaif, ya. Ada ulama yang menerapkan bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hasan. Perbedaan ini, ya, adalah perbedaan dalam menetapkan ini perkataan Allah dan Rasulullah atau bukan. Bukan perbedaan di dalam menolak perkataan Allah atau menerima perkataan Allah atau bukan. Tidak ada dalam tubuh umat Islam seorang dikatakan alim atau ulama lalu dia menolak perkataan Allah dan Rasulullah, ya. Nah, setelah selesai, ya, dalam menilai sebuah perkataan itu adalah dari Rasul atau atau bukan dari Rasul, maka ada permasalahan selanjutnya yang harus diselesaikan oleh kaum muslimin, yaitu maksud dibalik perkataan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi hadis itu adalah hadis mutawatir, bisa jadi hadis tersebut adalah hadis sahih, tetapi ternyata permasalahan tidak selesai di situ. Untuk menerapkan maksud di balik perkataan Rasulullah, jadi ada perkataan Rasulullah dan ada maksud perkataan Rasulullah. Jadi untuk mengetahui maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pendapat-pendapat yang dia sifatnya adalah absolut qat'i, dan ini untuk pendapat-pendapat yang dari perkataan atau kalimat-kalimat Rasulullah yang sifatnya nas atau tidak multitafsir, ya, dan atau pendapat-pendapat yang menjadi ijma' di kalangan ulama kaum muslimin. Maka pendapat ini, pendapat mengenai maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah absolut, ya. Maka pendapat yang mengatakan ini adalah maksud ayat, ini adalah maksud hadis, ketika dia nas, tidak mengandung tafsir yang lain, atau dia mengandung tafsir lain tetapi diijma'kan, maka dia tidak bisa diselisihi atau tidak boleh diselisihi. Namun harus kita insyafi dan sadari bahwasanya tidak semua hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir, ya. Justru lebih banyak yang multitafsir, ya. Maka untuk menerapkan pendapat-pendapat yang diterima harus merujuk kepada para ulama yang memiliki perangkat-perangkat, ya, dalam memahami maksud di balik perkataan Rasulullah. Bila untuk memahami yang mana perkataan Allah dan Rasulullah membutuhkan ilmu hadits, maka untuk memahami maksud di balik perkataan Allah dan Rasulullah, maka dibutuhkan ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, dan ilmu lainnya. Maka teman-teman sekalian, ya, untuk ketika kita menghadapi perbedaan di jenis yang kedua ini, ya, kita harus, ya, melihat bahwasanya ketika ada ustadz, ada hadits, dan kita memahami hadis ini dengan pemahaman A, ternyata ada ustadz atau ulama lain yang memahami hadis ini dengan pemahaman B, maka kita tidak boleh dan tidak dibenarkan mengatakan bahwasanya ulama ini menolak perkataan Allah dan Rasulullah, ya, tidak, ya. Tetapi kita lihat bila yang dia katakan adalah
pendapat yang sesuai dengan khazanah keilmuan Islam diterima oleh kalangan kaum muslimin, maka pendapat itu adalah menyalahi pendapat kita, bukan menyalahi perkataan Allah dan Rasulullah, ya. Karena ya dalam ijtihad ya keniscayaan multitafsir itu ada, tetapi keniscayaan itu juga ya terjaga dengan ketat melalui ilmu-ilmu keislaman. Baik, sekarang ketika kita selesai menelusuri yang mana perkataan Allah dan perkataan Rasul, dan mengetahui yang mana mutawatir dan yang mana yang ahad, kemudian kita menelusuri yang mana maksud-maksud yang sebenarnya dari Allah dan Rasulullah, dan kita bisa membedakan yang mana maksud yang nas, ya, yang tidak multitafsir, dan kemudian yang mana pendapat yang ijma', kemudian kita sudah mengenal yang mana yang multitafsir juga, maka kita harus punya sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan tersebut. Bahwasanya kita harus berlapang dada di dalam pendapat-pendapat yang memang pada tabiatnya adalah multitafsir, ya, tidak terjadi ijma' dan tidak ada penggunaan kalimat yang tidak multitafsir. Penggunaan kalimat Rasulullah adalah multi tafsir. Nah, ini kita harus terima dengan lapang dada, ya. Ada periwayatan-periwayatan yang satu mengatakan hadisnya sahih, yang satu mengatakan hadisnya dhaif, ya. Dan ini adalah ijtihad, ya. Dan karena memang periwayatannya adalah ahad, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Tapi ya ada hal-hal ya yang sangat prinsip di dalam tubuh umat Islam ini, sehingga tidak semua ya pendapat, tidak semua hukum ya itu sifatnya adalah multitafsir. Tidak semua periwayatan itu sifatnya ahad yang kita terima sebagai periwayatan yang bisa diijtihadkan. Tidak, ya. Tetapi ada hal-hal pokok dalam agama ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan penjagaan terhadap syariatnya, sehingga periwayatan-periwayatan itu sampai secara mutawatir, diantaranya adalah Al-Quran. Kemudian teks-teks yang digunakan ya adalah teks-teks yang nas, tidak multitafsir, sekaligus ada banyak sekali ya, ada banyak pendapat-pendapat yang merupakan pokok-pokok keislaman yang itu pendapatnya sudah terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin untuk pendapat tersebut. Maka menyelisihi hal ini tentu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan dalam dunia keilmuan, khazanah keilmuan Islam. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah mengenal dua jenis sebab perbedaan ini, ternyata ada satu sebab perbedaan, ada satu sebab perselisihan pandang dalam tubuh umat Islam, yaitu hadisnya sahih, ya. Riwayatnya sahih, ya. Maksudnya rajih, maksudnya kita sudah mengambil maksud yang lebih kuat. Kita sepakat di dua hal ini dengan beberapa kelompok kaum muslimin. Namun ternyata ada satu hal lagi yang bisa menjadi perbedaan, yaitu jenis perbedaan yang ketiga adalah perbedaan pandang dalam menerapkan perkataan atau maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Contoh ya, untuk lebih memahami ya tentang sholat menghadap kiblat. Jelas bahwasanya perintahnya dikatakan di dalam Al-Quran, yang itu sampai kepada kita secara mutawatir, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan hadapkanlah wajahmu, berhadaplah ke Masjidil Haram di saat kita sholat. Ya. Pemahamannya, maksudnya sudah terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin bahwa maksud daripada ayat itu bahwasanya kita ketika kita sholat kiblatnya adalah Masjidil Haram. Nah, sudah terjadi ya, kesamaan pendapat, tetapi ternyata ini tidak menghilangkan keniscayaan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena antara si fulan A dan si fulan B ketika mengadakan perjalanan travel misalnya, ya, dan sama-sama tidak mengetahui yang mana arah kiblat yang tepat, maka masing-masing berijtihad, ya, masing-masing berijtihad, dan masing-masing ternyata memiliki pembacaan kompas yang berbeda, kemampuan pembacaan peta yang berbeda, maka bisa terjadi perbedaan pendapat dikarenakan penerapan daripada pendapat. Ya, ada yang mengatakan pada derajat ini arah Masjidil Haram. Ternyata melalui cara atau metodologi yang lain, ya, didapatkan bahwasanya arah kiblat tidak, dia agak bergeser sedikit. Nah,
perbedaan pendapat ini bukan karena perbedaan pada periwayatan, bukan perbedaan pada maksud, tidak. Tapi perbedaannya ada pada penerapan maksud dari perkataan Allah dan Rasulullah. Ada contoh lain ya untuk lebih memahami maksud daripada perbedaan pandang disebabkan pelaksanaan atau penerapan maksud Allah dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika dalam transaksi-transaksi kontemporer hari ini, ya, kaum muslimin sepakat ketika Allah mengatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah ya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengharamkan tipu menipu. Allah mengharamkan kezaliman, ya. Nah, ketika kaum muslimin sepakat pada periwayatan yang mengharamkan hal tersebut, kemudian kaum muslimin sepakat bahwasanya makna daripada periwayatan tersebut adalah haram, tidak boleh dilakukan. Namun ternyata kesepakatan ini juga tidak menghilangkan keniscayaan perbedaan. Buktinya ya di dalam transaksi-transaksi modern hari ini banyak sekali terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam menerapkan hukum. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Kenapa? Bukan pada perbedaan pandang bahwasanya riba itu halal atau haram, tidak. Ya, semuanya sepakat riba itu haram. Riwayatnya disepakati. Tetapi yang diperselisihkan adalah apakah di dalam transaksi ini ada riba? Apakah di dalam transaksi ini adalah kezalim, ada tipuan? Apakah di dalam transaksi ini ada kezaliman? Biasanya kita mengenal ijtihad ini ya dengan istilah dalam usul fiqh dengan tahqiqul manat, ya, atau penerapan illah, ya, penerapan illah. Ribanya diharamkan, apakah ada riba atau tidak di situ. Nah, ini tentu selain ilmu tentang nusus syariat, ilmu tentang teks-teks dan periwayatan, ilmu tentang maqasid atau maksud-maksud pensyariatan, juga dibutuhkan tentang ilmu waqi', ilmu tentang hakikat daripada transaksi tadi, dibutuhkan ilmu tentang hakikat masalah, hakikat kasus. Karena pada hakikatnya seorang alim dan mujtahid untuk berijtihad membutuhkan paling tidak dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang itu mencakup jenis pertama dan jenis kedua tadi, ilmu tentang periwayatan dalam riwayat Al-Quran yang mutawatir ataupun riwayat hadis yang ada yang mutawatir, ada yang ahad, dan ilmu tentang pemahaman atau fikihnya. Tetapi ada jenis yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang fakih atau seorang yang ingin berijtihad adalah ilmu tentang waqi' atau tasawur yang benar, ya, tasawur yang benar terkait masalah yang ditanyakan atau masalah yang dihadapi. Bila salah satunya hilang, ada seorang ahli ekonomi tapi tidak punya ilmu tentang syariat, maka dia tidak bisa berijtihad. Ada seorang ahli syariat tapi tidak mengetahui hakikat daripada transaksi, maka memiliki kekurangan dalam ijtihadnya. Maka kesempurnaannya adalah ketika kedua ilmu ini ya, duduk bersama atau ada dalam pribadi mujtahid, atau semuanya berembuk untuk menemukan hukum yang sebenarnya terkait permasalahan tersebut. Maka semoga ini bermanfaat dan membuat kita berlapang dada ketika menemukan hal-hal atau hukum-hukum yang memang permasalahannya mungkin di praktisnya atau pada penerapannya, atau perselisihannya ada pada maksud Rasulullah, ya, karena memang teksnya adalah multitafsir, atau mungkin di periwayatan yang memang tidak mutawatir sampai kepada kita. Tetapi di saat yang sama kita juga harus memiliki sikap yang tegas, ya, sikap yang kokoh ketika berhadapan pada hukum-hukum, nilai-nilai periwayatan yang mutawatir. Kita berhadapan pada maksud-maksud syariat yang sudah menjadi ijma', ya, maka kita tidak bisa tawar-menawar dalam nilai-nilai yang seperti itu. Maka inilah yang dikatakan bahwasanya di dalam syariat ada hal-hal yang menjadi prinsip, dan di dalam syariat ada hal-hal yang merupakan furu' atau cabang daripada syariat yang tentu itu berlandaskan pada pokok-pokok pensyariatan. Ini yang kita bisa sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.